Shalom, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan membicarakan mengenai pengubahan tubuh yang hina, tubuh kita yang hina, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara-saudara, kita sudah mempelajari bagaimana mengenai 9 karunia roh. Kita juga sudah mempelajari bagaimana berjalan dalam roh. Saudara-saudara, ketika kita berjalan dalam roh, yang pertama-tama diubah oleh Tuhan adalah roh kita. Kemudian setelah itu jiwa kita. Dan kemudian yang terakhir adalah tubuh kita. Kita lihat bagaimana roh kita dihidupi oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan jiwa kita dihidupi oleh Roh Kudus yang ada di dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita berubah, karakternya berubah. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan yang terakhir adalah Dia akan mengubah, rohnya akan mengalir meresapi di tubuh kita, dan tubuh kita ini menjadi tubuh yang mulia seperti tubuhnya Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat ada beberapa bagian, silahkan. Nah, saudara bisa lihat, saya akan bagi menjadi 4 bagian, yaitu pengubahan. Nomor 1 adalah pengubahan. Pengubahan itu terdiri dari 4 bagian, atau tepatnya 3 bagian, yaitu pengubahan roh, pengubahan jiwa, dan pengubahan tubuh, atau yang saya sebut transfigurasi tubuh. Kemudian kita akan membahas yang kedua adalah tubuh yang hina ini. Mengapa kita sebut tubuh yang hina ini? Saudara-saudara, tubuh kita ini sebetulnya tubuh yang tidak berharga. Kenapa tubuh kita tidak berharga? Karena tubuh kita ini dari debu. Ya, mana sih debu yang berharga? Tanah berharganya apa, saudara? Kan nggak ada harganya. Tetapi ini jadi tubuh, ya saudara-saudara. Jadi tubuh yang tidak berharga, sudah tubuh tidak berharga, kemudian kita sudah dirusak oleh dosa, dirusak oleh iblis. Jadi tubuh kita ini udah rusak banget. Maka itu pada minggu yang lalu kita membicarakan mengenai di dalam tubuh kita ini ada hukum dosa dan hukum maut. Tetapi nanti saudara-saudara, pada pengubahan tubuh kita yang hina ini, tubuh kita ini menjadi tubuh yang mulia seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Nah, poin yang ketiga kita akan membicarakan tubuh Kristus, yaitu tubuhnya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, begitu tubuhnya Tuhan Yesus itu dibangkitkan, dia itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Nah, kemudian kemuliaan Allah itu melampaui perusakan dan kematian. Artinya apa? Yesus mati, bangkit. Rusak, saudara, yang rusak tubuhnya, saudara, tubuhnya Tuhan Yesus adalah tubuh alamiahnya menjadi tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi, ya, untuk selama-lamanya. Dan poin yang keempat kita akan bicara menurut kuasanya. Ya, kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit dan tidak mati lagi? Karena itu kuasa daripada Allah Tritunggal. Demikian juga tubuh kita akan dibangkitkan dan tidak akan pernah mati lagi karena kuasa daripada Allah Tritunggal. Mari saudara-saudara, kita akan lihat nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan. Nah, ayatnya itu ada di dalam Filipi. Yang kita akan bahas adalah di dalam Filipi 3 ayat 21. Di dalam Filipi 3 ayat 21, di situ tadi ada 4 poin. Yang pertama yaitu yang akan mengubah, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, tubuh kita yang hina ini, itu nomor 2, sehingga serupa dengan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang mulia,
Dan yang keempat, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara-saudara, kita semua akan diubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuhnya yang seperti tubuh serupa seperti dengan tubuhnya Tuhan Yesus yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita akan kupas 4 bagian ini seperti yang saudara telah dengarkan tadi. Mari kita lihat next. Nah, kita bicara mengenai yang nomor 1, yaitu pengubahan tubuh. Saudara, tadi saya katakan pengubahan tubuh itu tidak diawali tubuh kita langsung berubah, tetapi diawali dengan roh kita yang berubah, kemudian jiwa kita berubah, baru tubuh. Hati-hati kalau jiwa kita nggak berubah-berubah. Saudara mengerti yang saya katakan? Ya, akhlak kita, watak kita harus berubah. Kalau saudara ingin dirubah tubuh saudara, dibangkitkan mempunyai tubuh kemuliaan Tuhan. Jadi pengubahan atau transfigurasi tubuh kita adalah perampungan akhir dari keselamatan Allah. Jadi pertama-tama Allah menyelamatkan roh kita. Yang kedua, Allah menyelamatkan jiwa kita, watak, sifat, karakter kita. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan tubuh kita. Ya, jadi jangan stagnasi. Setelah diselamatkan rohnya, jiwanya tetap stagnasi. Aku tetap beginilah. Aku ini ya aku. Ya, jangan. Saudara harus berubah, harus ada pengubahan jiwa. Dan yang terakhir, Tuhan akan mengubah tubuh saudara. Next. Ini yang dikatakan adalah pengubahan roh. Dalam keselamatannya, Allah pertama-tama melahirkan kembali roh kita. Jadi roh kita yang diubah dulu. Ketika engkau percaya kepada Dia, engkau rohmu diubah. Ya, saudara-saudara, saudara dan saya sudah percaya Yesus, rohmu sudah diubah. Rohmu sudah menjadi baru. Bagaimana roh saudara bisa menjadi baru? Karena saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membenarkan saudara dan kemudian rohnya diberikan kepada kita. Roh Kudus sudah menjadi satu dengan roh kita. Roh kita yang dulu adalah roh alamiah. Alamiah yang lahir dari papa mama. Roh manusia itu begitu ditinggali oleh Roh Kudus, maka roh kita itu diresapi. Ya, jadi dulu kita nggak bisa bicara sama Allah, kita bisa bicara sama Allah karena roh kita itu dibarui. Dulu kita nggak bisa berdoa dalam bahasa roh, sekarang bisa berdoa dalam bahasa roh. Saudara-saudara, dulu saudara tidak bisa menafsirkan bahasa roh, saudara mulai bisa menafsirkan bahasa roh. Saudara dulu tidak bisa bernubuat, saudara mulai bisa bernubuat. Dulu saudara tidak bisa membedakan orang ini benar apa salah, kelakuan ini benar atau salah. Saudara bisa ngerti, oh yang ini benar, yang ini salah. Dulu saudara tidak ngerti apa-apa yang akan datang terjadi dalam hidup saudara. Saudara nggak ngerti, semua mendadak. Tetapi kemudian saudara tahu, oh akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi ini, dan akan terjadi itu. Dulu kalau saudara punya masalah tidak dapat memecahkannya. Tetapi karena roh saudara sudah dilahirkan kembali. Dan saudara ngerti pemecahan masalahnya.
Dulu saudara nggak punya iman. Saudara-saudara sekarang saudara punya iman. Saudara punya yakin, percaya apa yang dikatakan Tuhan. Saudara dulu saudara tidak bisa mengalami kesembuhan di dalam tubuh. Saudara-saudara oleh karena roh saudara sudah diubah. Roh saudara sudah dilahirkan kembali. Maka saudara-saudara yang terjadi, saudara bisa mengalami kesembuhan di dalam tubuh saudara. Dan dulu saudara tidak pernah mengalami tanda heran dan mujizat. Saudara, hidup saudara dipenuhi dengan mujizat, dari mujizat kepada mujizat. Itulah yang namanya kita dilahirkan kembali, atau kita diubah roh kita, atau kita diselamatkan roh kita. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi roh saudara itu berasal dari roh alamiah. Dan apa yang dilahirkan dari roh, rohnya besar. Setelah saudara didiami oleh Roh Kudus, maka adalah roh. Ya, jadi ini saudara itu, roh saudara sudah dilahirkan kembali oleh roh Allah. Ya, jadi di dalam diri saudara ada roh alamiah, roh manusia dari papa mama. Tetapi setelah saudara percaya kepada Yesus Tuhan, maka roh saudara dihidupkan. Artinya dulu nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sekarang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Roh saudara jadi hidup. Ya. Artinya saudara dilahirkan kembali. Waktu saudara dilahirkan papa mama, memang ada roh manusia, roh alamiah. Tetapi setelah saudara terima Yesus, rohmu tadi dilahirkan kembali. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Amin. Amin. Oke, mari next. Sekarang kita bicara mengenai jiwa. Ya, jiwa kita ini saudara-saudara juga udah jatuh. Jiwa kita rusak. Memang jiwa kita setuju dengan firman Allah. Saudara setuju dengan kebenaran, tetapi jiwa kita sudah jatuh. Maka pikiran kita lebih cenderung ke daging, ke dosa, ke hukum dosa, hukum maut. Ya. Untuk masuk kepada roh kita, di atas roh kita tuh sulit sekali. Nah, saudara-saudara, maka itu saudara dan saya perlu diperbarui pikiran kita. Ya, bagaimana? Ada dua caranya. Yang pertama-tama, saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, pikiranmu itu akan tertuju kepada rohmu. Nah, saudara-saudara, percaya kepada Tuhan adalah percaya kepada Alkitab. Ya, saudara percaya kepada Alkitab, maka saudara tahu ada roh Tuhan yang di dalam. Maka saudara melalui membaca Alkitab ini, pikiran saudara secara pelan-pelan diperbaharui. Ya, pikiran saudara dulu sama sekarang sama atau tidak? Harusnya beda. Kalau rajin baca Alkitab. Untuk apa saudara-saudara? Supaya pikiran saudara bisa fokus ditaruh di atas roh. Itu maksudnya. Maka kalau kita baca, dan sekarang Allah sedang mengubah jiwa kita. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya kan? Semenjak kita dilahirkan oleh papa mama kita, saudara, pikiran kita serupa dengan dunia. Betul apa enggak? Arahnya ke daging selalu, betul tidak? Betul tidak? Ya, kalau enggak, saudara berarti manusia ajaib, enggak apa-apa. Apa yang dikatakan Tuhan? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, pembaruan budi berubahnya dari mana? Karena saudara membaca Alkitab, saudara tahu ada roh Tuhan di dalam, saudara perhatikan Yesus yang ada di dalam. Itu namanya berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Ya. Jadi saudara, pikiran saudara itu mulai diperbaharui. Pertama-tama tertuju kepada roh saudara. Ya, oke. Ya. Tertuju kepada roh saudara. Kemudian roh saudara itu akan mendorong saudara, pikiran saudara untuk memperdalam Alkitab. Ya, saudara akan didorong oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara untuk membaca Alkitab. Kemudian pikiran saudara mulai dibaharui dari hari kepada hari sesuai dengan apa yang saudara baca. Tetapi saudara-saudara, dia tidak sekedar begitu. Roh Kudus itu akan mengingatkan akan semua yang telah engkau baca. Ya, maka itu pikiran kita mulai baru. Tidak sekedar apa yang berkenan kepada Allah yang baik, tapi yang berkenan. Tidak sekedar berkenan, tetapi yang sempurna. Jadi orang itu, pikiran kita, jiwa kita, akal budi kita, itu akan selalu naik grade. Dulunya apa yang baik, lama-lama apa yang berkenan. Saudara kan suka debat sama orang, karena menurut saudara baik. Tetapi apakah itu berkenan kepada lawan debat saudara? Kalau saudara sudah anggap itu berkenan, apakah itu terbaik? Demikian juga saudara terhadap Tuhan. Seringnya kita katakan, Tuhan aku udah baik. Tuhan gak mau. Pengubahan jiwa tidak berhenti apa yang baik. Tapi pengubahan jiwa adalah sampai saudara berkenan kepada Allah. Tetapi pengubahan akal budi itu adalah sampai sempurna. Saudara datang beribadah di tempat ini udah baik. Tetapi apakah sudah berkenan? Kalau ditanya lagi, apakah sudah sempurna? Nah itu saudara. Jadi ini perubahan pikiran. Nah saudara, kalau pikiran ini nggak diubah, tubuh saudara nggak berubah. Ya, contoh, saudara tidak bisa menaklukkan hukum dosa dan hukum maut di dalam tubuh jasmani saudara. Apalagi nanti kalau saudara dibangkitkan tubuh saudara. Jangan-jangan nggak bangkit. Karena ketika Tuhan Yesus di awan-awan, dia itu memilih siapa yang hidupnya baik, berkenan dan sempurna. Ya, dia di atas awan-awan. Yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat tidur. Satu diangkat, satu ditinggal. Ada 2 orang di ladang bekerja. Satu diangkat, satu ditinggal. Ya, saudara, inilah perubahan pikiran kita yang harus berubah. Maka itu saya selalu tekankan, saudara-saudara, ayo berubah karakter kita. Ya, kalau saudara nggak berubah karakter, jangan-jangan saudara tidak diangkat. Karena belum ada perubahan jiwa. Kali saudara ditinggal untuk mengalami antikris. Tahu antikris? Ya. Saudara akan ditinggal pada kesusahan besar. Ya, 3,5 tahun kali 2. Supaya saudara di situ, saudara diuji perubahan jiwa saudara. Daripada saudara harus tinggal 3,5 tahun kali 2. Saudara mendapat penyiksaan. 3,5 tahun pertama untuk orang-orang Kristen yang jiwanya belum berubah. 3,5 tahun yang kedua bagi orang-orang Israel. Ya, ayo mari kita berubah. Next. Dan terakhir, ia akan mentransfigurasi tubuh kita, mengubah tubuh kita. Membuat kita sama dengan Kristus dalam ketiga bagian diri kita. 3 bagian diri kita apa saja? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, saudara, ayo berubahlah. Kalau tubuhmu belum berubah,
pastikan jiwamu sudah berubah. Dan karena jiwa sudah berubah, tubuhmu sudah mulai berubah. Mulai berubahnya apa? Saudara bisa mengalahkan dosa dalam daging dan maut dalam daging. Ya. Saya senang kalau bahas ini. Ya. Mungkin saudara sedih. Saya senang. Ya. Ini kebenaran Alkitab. Ya. Jangan saudara percaya sama pendeta. Belum tentu pendeta itu benar. Yang diomong Alkitab apa? Ya, oke. Mari saudara next. Nah, kita sekarang bicara mengenai tubuh kita ini tubuh yang hina. Ya. Kenapa tubuh kita adalah tubuh yang hina? Karena tubuh alamiah kita, tubuh kita adalah tubuh alamiah. Ya. Dari debu yang tidak berharga, ya, dari debu yang tidak berharga. Saudara, mungkin saudara merasa cantik, mungkin saudara merasa ganteng, mungkin saudara merasa gagah, ya, mungkin saudara baguslah, apalagi karir saudara bagus, kerja sana, kerja sini, sana sini, sini sana sini, semua berhasil. Saudara-saudara, ingat. Keberhasilan belum tentu dari Tuhan. Kalau keberhasilan itu dari Tuhan, itu untuk memberikan kebajikan kepada orang lain sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Ya, jadi saudara, tubuh alamiah dari debu yang tidak berharga. Kita secara alamiah ini berasal dari debu. Ya, saudara-saudara. Jadi tubuh alamiah kita terbuat dari debu yang tidak berharga. Kenapa kok tidak dibilang tidak berharga? Sehebat saudara, saudara itu dari tanah. Ya, jadi jangan mengkayal. Ya, saya punya teman olahraga. Ada seorang bapak-bapak yang selalu menyanjung ibu-ibu. Dari ibu-ibu itu dibilang, saudara, waduh engkau cantik luar biasa, pakaianmu hebat luar biasa. Akhirnya ibu ini tiap hari gonta-ganti pakaiannya. Setelah dia dibilang bagus gitu, lama-lama dia pakai celana pendek, saudara-saudara. Nah, si bapak ini bilang begini lagi, waduh engkau kalau begitu engkau melebihi seorang gadis, katanya. Waduh, makin gonta-ganti makin itu ya. Saudara-saudara, jangan mau disanjung orang. Bandingkan semuanya itu, bercerminlah pada Alkitab. Aku ini hanyalah debu tanah yang hina. Kita ini bukan orang hebat, kita bukan orang luar biasa. Sehebat-hebatnya saudara dan saya, kita ini hanyalah debu tanah. Jadi namanya tidak berharga. Ketahuilah engkau dan aku tidak berharga. Amin. Atau kita berharga? Kita ini gak ada harganya apa-apa. Tidak ada harganya. Ketahuilah engkau dan aku tidak ada harganya apa-apa. Nah, coba lihat Kejadian 2 ayat 7. Saudara, hati-hati kalau saudara merasa orang berharga, orang hebat. Sebentar lagi saudara jatuh. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah kan? Kok bisa hidup? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari debu, sehebat-hebat kita, ini tidak berharga dari debu. Kalau kita hidup karena nafasnya Allah. Ada kehidupan ilahi yang dihembuskan. Saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hidup ilahi itu mulai undur dari dia. Yang ada adalah hidup alamiah. Ya. Nah, oke, mari kita lihat. Next, ya. Nah, sudah tubuh alamiah yang tidak berharga, ditambah lagi dirusak. Sudah nggak berharga, dirusak. Ya, udah dari debu yang tak berharga, dirusak.
Dirusaknya sama siapa, saudara? Dan dirusak oleh dosa. Kelemahan, hukum dosa, kelemahan adalah hukum maut. Penyakit adalah hukum maut. Kematian adalah hukum maut. Mari kita lihat. Kita akan lihat bahwa betul-betul tubuh kita adalah tubuh yang rusak. Maka itu disebut tubuh yang hina. Hina karena apa, saudara-saudara? Hina karena dia sudah dirusak. Ya, mari kita lihat. Di dalam Roma 6 ayat ke-6, tubuh alamiah yang dirusak. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Saudara tahu manusia lama? Saudara tahu manusia lama? Roh kita yang belum dilahirkan baru, yaitu roh alamiah. Dan jiwa kita yang belum dilahirkan, yang belum dirubah, yang masih punya hidup jiwa, hidup alamiah dalam jiwa kita yang belum diubah. Dan maka itu dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita, sifat manusia lama adalah sifat, atau boleh dikatakan manusia lama adalah pribadi dan kehidupan. Pribadi lama kita dalam roh dan jiwa, termasuk dalam tubuh, ya. Pribadi, roh, jiwa dan tubuh kita yang alamiah, dan hidup roh, jiwa dan tubuh kita yang alamiah. Nah, saudara, tetapi setelah kita dilahirkan kembali, roh kita menjadi roh hidup dan pribadi ilahi. Jiwa kita mempunyai hidup dan pribadi Allah, atau hidup dan pribadi ilahi, dan tubuh kita mempunyai hidup dan pribadi ilahi. Ilahi itu maksudnya Allah. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan, ya? Karena kita tahu itu, kalau tadi yang sudah ada hidup dan pribadinya Allah, itu namanya manusia baru. Ya, kalau belum ada hidup dan pribadinya Allah, itu namanya manusia lama. Saudara bisa beda? Tahu bedakan? Bisa, ya. Jadi gimana sih caranya kok bisa menjadi manusia baru? Hidup dan pribadi roh kita, hidup dan pribadi jiwa kita, hidup dan pribadi tubuh kita, ya, yang lama itu, yang berasal dari papa mama, saudara-saudara yang belum terima Tuhan. Ketika percaya Tuhan ngapain, saudara? Dia dimasuki, diresapi, didiami pribadi dan hidupnya Allah. Jiwa kita dimasuki, diresapi, dialiri oleh hidup dan pribadinya Allah. Tubuh kita juga dialiri, diresapi oleh pribadi dan hidupnya Allah. Nah, terus hidup dan pribadi kita yang alamiah di mana? Di mana, saudara? Tuh, waktu saya terima Yesus bilang apa? Tuhan, aku mati. Yang hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi saudara harus mengakui hidup dan pribadi di dalam roh saudara, di dalam jiwa saudara, dan di dalam tubuh saudara itu, hidup dan pribadi alamiah itu udah mati. Dan ketika kita percaya, dibangkitkan lagi oleh Tuhan, bercampur, berbaur, dan diresapi oleh roh pribadi dan hidupnya Allah Tritunggal. Saudara bisa nangkap? Bisa nangkap? Bisa, ya? Yang kalau udah bisa nangkap,
Saya terima kasih kepada Tuhan. Nah, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, jadi pribadi dan hidupmu alamiah dalam roh, jiwa, dan tubuh harus disalibkan. Kalau gitu siapa engkau? Aku dibangkitkan, tetapi oleh roh, oleh pribadi dan hidupnya Allah Tritunggal, dan berbaur menjadi satu. Setelah dibangkitkan berbaur jadi satu, dan saudara katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada hidup dan pribadi rohnya roh kita. Kita tidak bergantung lagi kepada hidup dan pribadinya jiwa kita. Kita tidak bergantung lagi kepada pribadi dan hidupnya tubuh jasmani kita. Tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada pribadi Allah dan hidupnya Allah di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Saudara bisa paham ini? Ya. Jadi tidak boleh orang Kristen itu mengandalkan dirinya sendiri. Aku udah mati, yang hidup bukan aku lagi. Karena kita memang betul dibangkitkan setelah disalibkan. Kita ikut disalibkan bersama Tuhan. Kita dibangkitkan, tetapi hidup kita adalah bergantung kepada Roh Kudus. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, jadi saudara, di dalam roh, kemudian mengalir, manusia baru tadi mengalir ke jiwa, terus mengalir ke tubuh. Memang tubuh kita masih tubuh yang lama, masih tubuh dosa. Tapi nanti ketika Tuhan datang, maka kita akan disempurnakan. Jadi penebusan itu menjadi sempurna. Penebusan itu menjadi sempurna. Tidak di dalam roh kita saja, tetapi di dalam jiwa kita, tetapi juga di dalam tubuh kita. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Amin. Ya. Jadi jangan harap nanti kalau saudara ini ya, kalau Maranatha, Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Sudah harap-harap tubuh saya sudah dirubah. Ingat, jiwa dulu yang dirubah. Watak harus berubah. Kalau watakmu berubah, tubuhmu ini langsung di dunia ini hukum dosa dan hukum maut mati. Nah, setelah terbukti watak saudara dan perbuatan saudara itu udah berubah, baru saudara bisa mengharapkan kalau Yesus datang di awan-awan, tubuh kita akan diubah. Amin. Jangan-jangan ditinggal. Apa saudara? Jangan. Saya nggak tahu ya. Ya siapa tahu dalam sekejap mata saudara berubah. Seperti salah satu di kiri atau kanannya Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan datang kamu dirubah dulu. Wataknya berubah, perbuatannya langsung berubah. Ya siapa tahu, tapi normalnya kan nggak begitu ya kan. Orang mau mati aja jerit-jerit, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni. Berarti watak dan perbuatannya belum berubah ya. Ya jadi ayo ya, sedia payung sebelum hujan. Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya hukum dosa kita, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebelum tubuh kita diubah, jiwa kita diubah dulu. Kemudian kita tidak jadi hamba dosa. Ya, jadi perbuatan kita juga berubah. Watak kita berubah dan perbuatan kita berubah. Baru saudara diubah tubuh saudara. Ini penting. Amin. Saudara anggap penting nggak penting? Ini penting.
Ya. Jangan-jangan kita nanti di surga nggak pada ketemu. Ketemunya pada di neraka. Ya, ini serius. Di dunia paling umur saudara berapa? 60, 70, ada yang 30 aja udah mati, 40 ada yang sudah mati, 50 mati. Ya. 80, 90. Saudara paling banter 120 itu udah hebat. Bandingkan dengan yang nanti setelah kita hidup itu memerintah di dunia ini, di bumi ini 1000 tahun. Plus kekal selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Jadi ayo kita berubah. Amin. Siapa yang mau berubah angkat tangan? Ya, ayo berubah saudara. Ini bukan bohongan. Ya, ini bukan bohongan ya. Ini bukan bohongan. Mari kita next. Roma 7 ayat 24. Nah, ya saudara. Saudara-saudara, kalau supaya saudara perbuatan saudara berubah, itu harus yang berubah mana dulu saudara? Jiwa berubah. Ya. Semua kita udah terima Tuhan lah. Roh kita sudah berubah. Tapi jiwa kita yang belum berubah, akal budi kita ini. Saudara-saudara kalau dengar firman Tuhan itu diresapi betul. Aku ini udah bener enggak? Jangan cari pembenarannya. Yang salah apa yang aku harus rubah? Itu yang penting. Ya, yang salah apa yang harus aku rubah? Saudara-saudara, kalau pikiranmu sudah berubah, pasti perbuatanmu berubah. Setelah perbuatan berubah, yaitu mengalahkan hukum dosa dan hukum maut, saudara baru ada transfigurasi tubuh, pengubahan tubuh ya. Dikatakan aku manusia celaka. Yang disebut aku apa saudara? Yang disebut aku ini adalah pribadi kita. Dan hidup kita yang alamiah. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Gak bisa saudara. Kalau saudara belum terima Yesus, dibaharui roh saudara, dan saudara tidak mau dibaharui jiwa saudara, artinya setelah membaca firman, saudara tidak mau memperhatikan roh saudara, saudara pasti celaka. Sebabnya apa saudara-saudara? Pikiran kita ini atau akal budi kita ini, saudara-saudara, karena sudah gak ada hidupnya Allah, hidup alamiah dan pribadi alamiah kita, saudara-saudara, itu udah jatuh. Ya, sudah jatuh. Dia itu, jiwa kita itu punya kehendak bebas. Ya, ini yang penting saudara tahu. Pikiran kita itu kehendak bebas. Saudara, kan saudara suka milih yang enak kan? Mikir, tidur. Saudara lihat mana? Tubuh. Enak, tidur. Kalau saudara kerja enak nggak enak? Nggak enak. Saudara ngeliat apa? Pikiran saudara milih ke tubuh, ya kan? Ke tubuh, ya kan? Betul nggak saudara? Ya kan? Kita kehendak bebas. Tapi kalau yang enak-enak, ku terima janji Allah. Na. Waduh, aku mau ikut Yesus ke roh. Jadi jiwa saudara itu bebas, seenak menurut pendapat saudara. Ya kan? Saudara tahu orang tua sama anak? Orang tua itu nggak mesti selalu nyenengin anak. Tetapi orang tua itu harus mendisiplinkan anak pada jalur yang benar. Ya. Jadi nggak semua yang diperintahkan sama ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di masa krisis dunia ini, Indonesia tetap melaju pertumbuhan ekonominya. Bukan karena ekspor, tetapi karena untuk konsumsi dalam negeri sendiri. Hasilin dibeli dalam negeri, dihasilin dibeli ke dalam negeri, dihasilin beli dalam negeri. Bukan dijual keluar.
Kalau dijual keluar, saudara, ekonomi di luar hancur saat ini. Maka itu Indonesia ini tetap maju, ya. Itu puji Tuhan, amin. Tapi yang ekspor, saudara, ini bisa ambruk semua, ya. Jadi saudara-saudara, kita ini harus, pikiran kita itu harus ke arah roh, ya. Jadi kalau saudara bertobat, pikiran saudara dibarui, akal budi dibarui, pikiran saudara pasti ke arah roh. Entah roh itu memberi perintah, entah roh itu memberi teguran. Ya, saudara-saudara, Roh Kudus yang ada di dalam roh, saudara memberi teguran, tapi saudara bilang, oke Tuhan, itu namanya akal budi kita sudah berubah. Tapi kalau saudara masih akal budi alamiah, bukan ilahi, apa yang terjadi? Aku mau terima janjinya Tuhan aja, ya. Tapi perintahnya nggak mau, ya. Jadi pikiran bebas, roh daging, roh daging, pikiran ke arah roh, pikiran ke arah daging, pikiran ke arah roh, pikiran ke arah daging. Ngapain sudah cari yang enak? Betul nggak? Itu namanya pikiran yang belum dirubah. Ya. Jadi kelihatan aja saudara. Ya, jadi cari pintas saja. Yang menguntungkan yang mana? Daging yang menguntungkan ikut daging. Roh menguntungkan ikut roh. Maka itu orang Kristen kebanyakan, ku terima janji Allah. Taunya janji Allah saudara. Perintahnya no. Ya, oke. Maka itu, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Next. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itu yang saya katakan tadi. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh Tuhan ini adalah karunia sulung roh, buah sulung roh, jaminan hidup kekal. Jadi kalau rohmu berubah setelah didiami Roh Kudus, jiwamu berubah, tandanya tidak bebas tapi milih ke arah roh bukan ke arah daging. Maka saudara-saudara, perbuatan saudara akan baik, kelakuan saudara dan saya. Dampaknya apa saudara? Nanti kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan, tubuh kita akan diubah. Juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara adalah jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan. Next. Nah, tubuh Kristus yang dibangkitkan dijenuhi dengan kemuliaan Allah. Jadi tubuhnya Tuhan Yesus itu dulu tubuh alamiah, ya, keturunan daripada siapa saudara? Maria. Ya, saudara, tubuhnya tubuh alamiah seperti kita ini. Ya, tubuh Kristus yang dibangkitkan dijenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi kemuliaan Allah. Jadi pada poin ketiga ini, tubuh Kristus yang dibangkitkan dijenuhi dengan kemuliaan Allah. Kita lihat Lukas 24 ayat 26. Next. Kata-katanya begini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Bukankah Mesias, Tuhan Yesus itu harus menderita semuanya itu? Mati di atas kayu salib untuk masuk dalam kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus itu dijenuhi oleh kemuliaan Allah sehingga setelah dia mati, dia bangkit dan tidak mati lagi. Ya, oke. Next. Nah, sekarang kemuliaan Allah itu melampaui perusakan dan kematian. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia nggak mati lagi. Karena apa? Melampaui perusakan dan kematian. Ya, dan melampaui perusakan dan kematian. Roma 6 ayat 9.
Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Jadi kemuliaan Allah itu menjenuhi dia. Jadi nanti kalau saudara dan saya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita tidak akan mati lagi. Ya, tidak mati lagi. Maut, kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian juga untuk kita. Amin. Next. Nah, sekarang kok bisa itu loh. Menurut kuasanya. Poin 4. Transfigurasi tubuh kita tergenap dengan kuasa besar Tuhan. Tergenap, terjadi sungguh-sungguh. Transfigurasi tubuh kita tergenap dengan kuasa besar Tuhan yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Maka saudara-saudara, dia menaklukkan segala sesuatu. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau nggak percaya ya nggak ada kuasanya, saudara, nggak hebat. Jadi bagi saya Tuhan itu hebat. Tapi mungkin bagi di antara saudara Tuhan itu mah biasa-biasa. Ya itu up to you. Ya, dikatakan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kuasanya. Ayo next. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, yang dikerjakannya di dalam Tuhan Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasanya itu begitu besar, saudara. Tuhan Yesus mati, dibangkitkan dan didudukkan di sebelah kanannya di surga. Loh, nggak sekedar dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan di mana? Ya, tetap di bumi. Tuhan Yesus dibangkitkan di mana? Duduk di sebelah kanan di surga. Beda. Nah, saudara dan saya juga begitu. Nanti bukan sekedar dibangkitkan. Saudara-saudara, tubuh saudara diubah dengan kemuliaannya, saudara bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Yang dikerjakan selama-lamanya di bumi selama 1000 tahun, memerintah bersama dengan dia, di dalam langit baru dan bumi baru selama-lamanya. Selama-lamanya plus 1000 tahun. Ya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi segala kepemerintahan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Juga nanti saudara, Tuhan Yesus juga memberikan hak kepemerintahan kepada kita. Kita akan menjadi raja-raja bersama dengan Tuhan. Oke, amin. Mari, 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Pemerintah mana ini? Mana saja. Termasuk pemerintahnya iblis, ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala loh. Dan penguasa, segala penguasa. Dan kekuasaan, segala kekuasaan. Dan kerajaan. Oh, haleluya. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara bisa sebut nama siapa saja. Ya, Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari semuanya itu. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yesus itu nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Saudara-saudara, karena Allah telah memberikan kuasa kepada dia. Dan dia adalah kepala kita. Dan kita adalah anggota tubuhnya. Berarti segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Baik di bumi ini maupun yang di surga. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Next. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Yesus telah diberikannya kepada jemaat, kepada kita sebagai kepala dari segala sesuatu. Ya, saudara-saudara, Tuhan adalah membawahi segala sesuatu. Tuhan juga sebagai kepala dan kita anggota tubuhnya. Berarti segala sesuatu di bawah siapa? Di bawah siapa? Segala sesuatu di bawah siapa?
Tuan Gulo? Di bawah? Di bawah kita. Setan ada di bawah kita. Penyakit ada di bawah kita. Kematian ada di bawah kita. Kebangkrutan ada di bawah kita. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Ada lagi? Next. Nah, transfigurasi tubuh kita digenapkan dengan kuasa besar Tuhan. Ini adalah kuasa yang luar biasa dalam alam semesta. Ya, langit dan bumi. Alam semesta ini ada di dalam kuasanya Tuhan. Semuanya ada di bawah kaki kita. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin saudara. Mari kita bangkit. Haleluya.